Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat untuk home learning di hari ini. Saya doakan semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan diberikan perlindungan kesehatan selalu. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini saya akan membahas mengenai salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan, yaitu pneumonia atau biasa sering kita sebut dalam bahasa sehari-harinya yaitu paru-paru basah. Nah, dalam pembahasan kali ini kalian diharapkan agar bisa memahami tentang pneumonia, baik itu pengertiannya apa, kemudian klasifikasinya, kemudian faktor penyebabnya itu apa saja, etiologi penyakitnya, kemudian manifestasi klinis terkait dengan tanda dan gejalanya seperti apa, patofisiologi, kemudian tindakan preventif dan tindakan keperawatan yang nantinya akan saya jelaskan di patofisiologi. Nah, di sini kalian sudah bisa melihat secara langsung tentang bagian daripada pembelajaran tentang penyakit pneumonia pada hari ini. Tapi sebelumnya saya akan mengulas kembali mengenai anatomi fisiologi sistem pernapasan pada manusia. Saya ulang kembali tentang organ-organ pernapasan pada manusia terlebih dahulu. Kalian harus ingat bahwa dalam melakukan proses respirasi atau bernapas dalam kesehariannya, bahwa organ-organ yang dilaluin daripada oksigen itu adalah hidung, faring, laring, kemudian trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Seperti kita tahu bahwa dalam proses pernapasan itu terdapat tiga tahapan, yaitu tahapan pertama adalah tahapan ventilasi, kemudian tahapan kedua adalah tahapan difusi, tahapan ketiga adalah tahapan transpor gas. Proses bernafas sendiri adalah suatu kegiatan di mana kita akan menghirup oksigen dan juga mengeluarkan yang dinamakan dengan karbon dioksida atau CO2. Ventilasi ini akan terjadi mulai dari kita menghirup oksigen itu sampai masuk ke saluran pernapasan di alveolus. Jadi ventilasi itu adalah proses di mana kalian menghirup oksigen mulai dari hidung, kemudian akan masuk ke faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, kemudian alveolus. Nah, setelah di alveolus, karena alveolus ini tugasnya adalah sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida yang akan terjadi secara difusi kemana? Nantinya akan terjadi ke pembuluh darah. Nah, nanti ini akan ada proses difusi ya. Ada proses difusi dari alveolus. Proses difusi dari alveolus ke pembuluh darah atau bahkan sebaliknya ya. Atau bahkan sebaliknya dari pembuluh darah ke alveolus. Jadi kenapa sih kok bisa terjadi proses difusi? Yang namanya proses difusi itu adalah perpindahan zat molekul dari yang tinggi ke yang rendah. Karena ada perbedaan konsentrasi antara di alveolus dan pembuluh darah, makanya oksigen bisa masuk ke dalam pembuluh darah atau sebaliknya. Yang dari pembuluh darah akan masuk ke alveolus. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan si oksigen tadi sudah mengalami difusi di alveolus, lewat apa? Dia lewat membran alveolus, karena di alveolus itu terdapat membran alveolus di mana di situ dia terdapat pori-pori. Nah, dari situlah si oksigen tadi akan mengalami difusi ke pembuluh darah. Nah, kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam pembuluh darah, nantinya dia akan
bercampur dengan apa? Bercampur dengan darah. Yang tadinya darah itu dianya berwarna keunguan, dia akan berubah menjadi berwarna merah karena diikat oleh siapa? Diikat oleh hemoglobin atau Hb. Nah, karena ada ikatan hemoglobin itulah, makanya darah tadi akan berubah menjadi berwarna merah. Nantinya akan dibawa kemana? Akan dibawa ke seluruh tubuh. Nah, dalam prosesnya itu kalian juga harus bisa pahami dan masih harus bisa ingat, terutama ini perjalanan tentang darah yang diedarkan ke seluruh tubuh. Nantinya yang oksigen yang dari pembuluh darah di paru-paru akan dibawa masuk kemana? Dibawa masuk ke jantung. Lewat apa? Lewat pembuluh darah. Kemudian masuk kemana pertama kali? Masuk pertama kali lewat vena. Vena mana? Vena pulmonalis. Nanti akan masuk ke atrium sinestra, dan akan masuk ke ventricle sinestra lewat apa? Lewat katup bicus-pidalis, dan akan masuk ke aorta lewat katup aorta dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Itulah perjalanan oksigen. Saya ingatkan kembali bahwa di dalam jantung itu terdapat yang namanya pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Yang namanya arteri itu pasti dia membawa darah yang kaya dengan oksigen. Kalau misalkan vena, dia membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida. Tapi ingat, pengecualian untuk di sistem kardiovaskuler di jantung itu kalau misalkan dia arteri pulmonalis, dia akan membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida. Bahkan sebaliknya, kalau dia vena pulmonalis, dia membawa darah yang kaya dengan oksigen. Makanya saat terjadi proses inspirasi yang nantinya akan membawa oksigen, itu nantinya ketika dia menuju ke jantung, dia akan masuk lewat vena pulmonalis. Dan nantinya setelah oksigen itu dianya diedarkan ke seluruh tubuh sampai ke sel, unit sel yang terkecil, nantinya itu dia akan melakukan proses respirasi sehingga nantinya si karbon dioksida nanti akan dikembalikan lagi ke paru-paru. Kembalinya kemana? Karena kalau misalkan vena itu membawa darah yang karbon dioksida, akan dibawa oleh pembuluh darah vena. Dibawa oleh pembuluh darah vena menuju kemana? Menuju ke jantung. Lewat apa? Lewatnya adalah lewat arteri pulmonalis. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa arteri pulmonalis itu membawa darah yang kaya dengan karbon dioksida. Setelah itu dia akan menuju kemana? Ke pembuluh darah di paru-paru. Proses jantung, kalau misalkan dari seluruh tubuh menuju kemana? Menuju ke vena cava superior dan vena cava inferior yang dari ekstremitas bawah. Kalau misalkan ekstremitas atas itu vena cava superior, masuk ke atrium dextra, kemudian ventricle dextra lewat katup tricuspidalis, kemudian nanti akan masuk ke arteri pulmonalis lewat katup yang namanya katup pulmonal, baru nanti akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, disitulah ketika si karbon dioksida tadi di pembuluh darah paru-paru, dia akan mengalami difusi kembali ke kemana? Ke alveolus, karena terdapat perbedaan konsentrasi antara tinggi ke rendah antara pembuluh darah dan alveolus. Makanya tadi yang karbon dioksida nanti akan masuk ke daerah si alveolusnya. Dan ketika dia sudah terjadi proses difusi kembali, si karbon dioksida tadi akan dikeluarkan melalui proses ekspirasi. Dari mana? Proses ekspirasi berarti terjadi dari alveolus, kemudian bronkiolus, kemudian bronkus, laring, kemudian faring, hidung, dan dikeluarkan melalui berupa karbon dioksida atau CO2. Jadi kalian harus pahami tentang ventilasi, difusi, dan transport gas, karena sebagai seorang perawat, kalian nanti
hal seperti ini akan berkaitan langsung dengan tindakan keperawatan kalian, misalkan dalam pemberian terapi oksigenisasi kepada si pasien. Oke, saya lanjut kembali ke pneumonia ya. Saya langsung ke pneumonia. Oke. Oke, saya akan jelaskan tentang penyakit pneumonia. Jadi, penyakit pneumonia itu adalah salah satu penyakit infeksi pernapasan di mana dia akan menginfeksi pada daerah parenkim paru, sehingga di daerah parenkim paru tadi terjadi inflamasi. Ya, namanya inflamasi adalah peradangan. Ingat, saya selalu ingatkan bahwasanya kalian harus mengingat yang namanya 5 tanda infeksi. Tanda infeksi itu apa aja? Tanda infeksi itu ada rubor, itu berupa kemerahan, kemudian kalor atau demam, kemudian dolor, itu nyeri, kemudian tumor, bengkak, dan fungsi laisa atau keterbatasan gerak. Kemudian, apa sih kira-kira etiologi dari penyakit pneumonia? Sebagian besar penyakit pneumonia itu disebabkan oleh mikroorganisme berupa virus dan bakteri. Bakteri yang biasanya menginfeksi pada kasus pneumonia, beberapanya adalah ada Streptococcus pneumonia, kemudian ada Haemophilus influenza, ada Staphylococcus aureus, ada Streptococcus grup B. Kemudian kalau misalkan jenis virus sendiri, contohnya ya mungkin dari golongan virus Mycovirus, kemudian adenovirus, coronavirus nih yang baru-baru marak terjadi, yang menjadi pandemik global saat ini, yaitu virus corona. Ini salah satu penyebab infeksi pneumonia. Kemudian ada picornavirus, kemudian ada mycoplasma, ada herpes virus. Nah, dalam etiologi penyebab daripada penyakit pneumonia yang disebabkan oleh virus maupun bakteri, ini nantinya juga akan berpengaruh kepada pemberian antibiotik kepada pasien. Jadi kalian harus ingat bahwa pemberian antibiotik kepada pasien itu diberikan hanya kasus yang disebabkan oleh penyebabnya bakteri. Karena antibiotik itu hanya untuk membunuh bakteri, bukan virus. Kemudian faktor lain yang bisa menyebabkan pneumonia itu apa saja? Radiasi ataupun aspirasi itu juga bisa menyebabkan penyakit pneumonia. Kemudian karena kebanyakan kasus pneumonia ini terjadi kepada balita atau bayi, hal ini terjadi karena apa ya? Karena sistem tubuhnya atau secara mekanisme sistem imunitas bayi itu masih rendah, sehingga kalau misalkan sistem imunitas bayi itu masih rendah, dia rentan untuk terkena penyakit. Kemudian faktor risiko apa saja kalau misalkan dia terjadi pada balita atau bayi? Jadi faktor risiko yang bisa menyebabkan pneumonia itu salah satunya yaitu BBLR atau disebut dengan berat badan bayi lahir rendah. Kemudian tidak mendapatkan imunisasi di waktu dia bayi itu juga bisa menyebabkan yang namanya pneumonia. Kemudian tidak mendapatkan asupan ASI yang adekuat, kemudian malnutrisi. Kenapa sih kok bisa tidak mendapatkan ASI yang adekuat? Itu juga bisa berpengaruh kepada pneumonia pada si bayi. Ingat ya bahwa ketika ibu itu melahirkan, kemudian dia mengeluarkan ASI. Sedangkan ASI itu adalah nutrisi utama bagi seorang bayi. Sebetulnya kayak kolostrum, ASI yang pertama kali keluar daripada si ibu
yang setelah melahirkan itu sangat bagus sebagai daya kekebalan tubuh si bayi. Dan kalau misalkan si bayi sendiri tidak mendapatkan ASI eksklusif, itu juga bisa berdampak pada nutrisi yang terserap atau asupan nutrisi daripada si bayinya. Sehingga karena kandungan protein yang mungkin dikonsumsi oleh si bayinya itu rendah, makanya dia akan mudah terserang oleh ya mungkin virus atau bakteri. Kemudian saya masuk ke bagian manifestasi klinis ya. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan nih kepada kalian bahwa secara gambaran umumnya bahwa penyakit pneumonia ini dia memiliki tanda dan gejala yang khas seperti napas cepat, dan biasanya ketika dia melakukan pernapasan ada tarikan dinding dada ke dalam atau disebut dengan chest indrawing. Oke. Jadi secara keseluruhan saya tadi lupa jelaskan bahwa penyebaran untuk penyakit pneumonia ini terjadi secara airborne ya. Jadi bisa ditularkan lewat udara. Oke, berdasarkan klasifikasinya, sebagian besar karena terjadi pada bayi dan balita. Makanya untuk pengklasifikasinya ini dibagi menjadi berdasarkan golongan umur, yaitu ada yang kurang dari 2 bulan dan juga usia 2-5 tahun. Nah, untuk yang usia kurang dari 2 bulan sama sih sebetulnya. Pneumonia berat itu dilihat dari adanya pernapasan. Ketika dia bernapas ada tarikan kuat di dinding dada bagian bawah, kemudian disertai dengan napas cepat atau disebut dengan takipneu. Kalau misalkan dia bukan pneumonia, biasanya ya seperti batuk pilek biasa dan tidak disertai dengan tarikan dinding dada bagian bawah dan juga napas cepat ketika dia sedang melakukan proses bernapas. Kemudian kalau untuk usia 2-5 tahun, untuk penggolongan pneumonia berat sama saja ya. Sebetulnya dia juga terdapat napas cepat, kemudian terdapat tarikan dinding dada bawah ke bagian dalam. Kemudian kalau pneumonia biasanya disertai dengan napas cepat. Kalau bukan pneumonia biasanya apa ciri-cirinya? Ya, mungkin dia hanya batuk, pilek, kemudian tidak disertai dengan tarikan dinding dada bagian bawah ke dalam dan tidak disertai dengan napas cepat atau takipneu. Manifestasi klinisnya secara umum ketika orang mengalami pneumonia atau disebut dengan paru-paru basah, yaitu bisa terjadi napas cepat seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kemudian adanya tarikan dinding dada ke dalam atau chest indrawing, kemudian ada demam. Demam ini salah satu indikasi ya bahwa seseorang mengalami infeksi di dalam tubuhnya, baik itu infeksi virus atau infeksi bakteri. Makanya ingat dengan 5 tanda infeksi. Kalau salah satu ciri-ciri tanda infeksi di dalam tubuh seseorang. Kemudian mengalami malaise. Malaise itu rasa tidak nyaman pada anggota badan, bisa lemas, kemudian nyeri, kemudian demam. Kemudian juga bisa disertai dengan sakit kepala, disertai dengan batuk, dan biasanya pada pasien pneumonia ketika dia melakukan proses pernapasan itu ada tarikan pada daerah di bagian hidungnya. Makanya biasanya disebut dengan pernapasan cuping hidung. Oke, saya lanjut ke
Oke, saya lanjut ke bagian patofisiologi ya. Ini bagian yang kalian memang harus benar-benar pahami ya, patofisiologi. Jadi patofisiologi itu adalah proses perjalanan penyakit seseorang dari mulai etiologinya sampai dia timbul masalah keperawatan. Oke, secara umum patofisiologi penyakit pneumonia ini eh, tadi yang sudah saya jelaskan bahwa dia disebabkan oleh jenis bakteri, kemudian virus, juga bisa disebabkan oleh jamur, aspirasi maupun radiasi. Jamur ini bisa terjadi masuk mungkin lewat saluran pernapasan ketika sistem imun kekebalan tubuh manusia itu mengalami kelemahan. Jadi, kalau beberapa jenis daripada virus dan bakteri tadi masuk ke dalam saluran pernapasan secara airborne atau lewat jalur udara, apabila sistem pertahanan kita itu baik, makanya kalian juga harus ingat kembali ya bahwa ketika seseorang itu mengalami kondisi yang tidak fit atau tidak enak badan, itu menandakan bahwa sistem imunitas dia sedang mengalami penurunan. Kita tahu bahwa kita punya pertahanan fisik, kita punya pertahanan humoral, itu sebagai pertahanan dimana kalau misalkan ada nanti bakteri maupun virus yang masuk, itu sebetulnya ditahan dulu oleh sistem pertahanan, dilawan dulu. Supaya apa? Supaya virus dan bakteri dia itu nggak masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya apa? Contohnya salah satunya adalah kalau di dalam saluran pernapasan hidung kita ada yang disebut dengan silia. Atau kalau misalkan untuk yang di dalam lambung itu ada asam klorida. Nah, kalau misalkan si virus atau bakteri tadi masuk ke dalam saluran pernapasan secara airborne, kemudian sistem pertahanan kita sedang baik, maka ya kita ya sehat dan kita tidak akan mengalami yang namanya sakit. Tapi kalau misalkan sistem pertahanan tubuh kita itu tidak sehat atau sedang tidak baik, nantinya si virus atau bakteri tadi akan masuk nih. Akan masuk kemana? Akan masuk ke dalam paru-paru kita. Jadi kalau misalkan dia sudah masuk ke dalam paru-paru, terjadi proses reaksi radang pada lobus yang terkena atau yang terinfeksi di mana dia infeksinya. Sampai dia akan menginfeksi daerah parenkim paru, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Sehingga apa? Kalau misalkan dia sudah terjadi inflamasi nih, terjadi infeksi pada daerah parenkim paru, otomatis di alveolus juga akan mengalami gangguan. Gangguan untuk apa? Untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemungkinan besar di situ mungkin akan terjadi penumpukan cairan pada si pasien. Oke. Hal yang bisa terjadi kalau parenkim paru juga mengalami proses infeksi atau peradangan, itu juga akan bisa mengakibatkan peningkatan produksi sekret atau peningkatan produksi dahak pada si pasien. Ketika terjadi peningkatan produksi dahak atau sekret pada pasien, itu akan mengakibatkan apa? Akan mengakibatkan ketidakefektifan jalan napas. Jadi proses pemasukan oksigen ke dalam tubuh si pasien itu tidak akan adekuat, tidak akan bagus. Sehingga kalau misalkan dia sudah tidak efektif jalan napasnya, kira-kira tindakan keperawatan kita apa nantinya. Jadi kalau misalkan kalian belajar tentang patofisiologi dan sudah menemukan nih di akhir masalah keperawatannya apa, kalian harus bisa menentukan apa sih tindakan keperawatan yang akan kalian lakukan sesuai dengan masalah si pasien itu apa. Seperti yang kalian tahu bahwa dalam proses keperawatan, saya ingatkan lagi, itu terdapat 5. Ada apa saja? Ada pengkajian, ada diagnosa, ada intervensi, implementasi, dan evaluasi. Nah, di sini kalian tugasnya adalah kalian merencanakan. Kalau kalian sudah tahu masalah keperawatannya itu apa, rencana kalian itu apa, tindakan yang akan kalian itu apa nantinya kepada pasien untuk menangani masalah tersebut.
Kalau ketidakefektifan jalan napas, kita lihat dulu ketidakefektifan jalan napasnya karena apa dulu nih? Apakah karena dia terjadi obstruksi di daerah saluran pernapasan, mungkin di bagian mulutnya atau bagian hidupnya? Kalau ini masalahnya karena peningkatan produksi skret, maka apa yang bisa kita lakukan pada pasien? Kalau tindakan keperawatannya berarti kalau untuk pasien yang sehat, untuk pasien yang dia sadar, kita bisa melatihnya dengan cara apa? Dengan cara melatih batuk efektif kepada si pasien. Dengan cara itu nanti akan bisa mengeluarkan si skretnya atau dahaknya dengan baik. Dengan seperti itu nanti makanya oksigen yang masuk ke dalam tubuh seseorang itu akan baik atau akan adekuat. Atau kalau misalkan pada pasien-pasien yang tidak sadarkan diri, tindakan keperawatan kita apa? Ya mungkin kita akan melakukan tindakan keperawatan untuk suction. Baik, kembali lagi. Oke, selain tadi kalau terjadi peningkatan produksi skret itu bisa menyebabkan ketidakefektifan jalan nafas, dia juga bisa menyebabkan masalah sesak nafas kepada si pasien. Sesak nafas terjadi karena apa? Sesak nafas terjadi karena adanya restriksi jalan nafas pada si pasien. Makanya kalau misalkan sudah terjadi masalah keperawatan yaitu sesak nafas pada si pasien, maka tindakan kamu apa? Tindakan keperawatannya. Tindakan keperawatannya pastinya akan pemberian terapi oksigen kepada si pasien. Nah, kalian pasti secara logika ya ini ya, dia mengalami restriksi jalan nafas, kemudian terjadi sesak nafas. Kemudian kalau misalkan dia sesak nafas, apa yang terjadi? Kalau misalkan dia nafasnya cepat, otomatis pemasukan oksigen ke dalam tubuh itu juga akan mengalami penurunan. Sehingga kalau misalkan dia mengalami penurunan kadar oksigen, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah hipoksia. Hipoksia itu adalah penurunan kadar oksigen di daerah otak. Kalau misalkan dia kadar oksigennya aja dia itu berkurang di dalam otak, apa yang terjadi? Akan terjadi penurunan kesadaran pada si pasien. Atau kalau misalkan dia terjadi penurunan kesadaran, itu bisa berdampak pada cyanosis atau timbulnya kebiruan pada si pasien itu sendiri. Kenapa sih kok bisa pada pasien pneumonia ini terjadi yang namanya takipnyo ya, atau nafas yang cepat? Sebetulnya itu mekanisme daripada homeostasis tubuh. Yang namanya tubuh itu harusnya menyesuaikan kondisinya, yang namanya homeostasis, supaya apa? Supaya si tubuh tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Ya logikanya kalau misalkan kalian dalam kondisi misalkan dalam cuaca yang dingin pasti kalian akan lebih banyak mengeluarkan urin ketimbang kalian mengeluarkan keringat. Itu adalah proses homeostasis. Nah, makanya ketika di dalam tubuh kita itu suplai oksigennya berkurang, makanya tubuh akan memerintahkan nih supaya apa? Supaya dianya tetap melakukan yaitu proses inspirasi, dan agar supaya dia bisa supply si oksigen masuk ke dalam tubuh seseorang, sehingga dia akan mengurangi dampak atau risiko terjadinya hipoksia yang akan mengakibatkan penurunan kesadaran pada si pasiennya. Oke, kemudian nih, oke lanjut ya. Inflamasi parenkim paru itu juga bisa mengakibatkan peningkatan suhu tubuh seseorang. Ini balik-balik lagi tentang
5 tanda infeksi ya. Jadi kalau misalkan dia sudah menginfeksi parenkim parunya, yang terjadi apa? Ya nanti akan terjadi proses peradangan di daerah parenkim paru, sehingga apa? Akan timbul gejala pasien. Kalau sudah terjadi peningkatan suhu tubuh, makanya akan timbul masalah keperawatan hipertermia atau peningkatan suhu tubuh si pasien. Hipertermia itu nilai suhu tubuh seseorang di atas normal, yaitu normalnya untuk dewasa yaitu 36,5 sampai 37,5. Biasanya suhu tubuhnya akan 38 derajat Celcius ke atas. Kemudian kalau sudah terjadi hipertermia, apa yang akan kita lakukan? Sebagai seorang perawat, kalian harus fokus pada tindakan keperawatan yang akan kalian lakukan kepada si pasien. Ketika terjadi hipertermia atau peningkatan suhu tubuh, ya tindakan yang paling tepat adalah memberikan kompres air hangat kepada si pasien. Kalau tindakan kolaboratif seperti pemberian obat-obatan antipiretik atau obat-obatan golongan penurun panas kepada pasien itu adalah alternatif yang terakhir. Memberikan kompres air hangat. Kompres air hangat bisa kalian berikan di mana saja. Di daerah frontal atau di daerah dahi si pasien, di daerah lipatan-lipatan tubuh seperti aksila maupun lipatan paha. Kenapa sih kok harus di daerah frontal atau di daerah dahi? Ya karena di situ ada hipotalamus sebagai pusat kontrol tubuh manusia. Kenapa sih harus di bagian aksila atau bagian lipatan tubuh? Ya karena di situ banyak pembuluh darah. Selain kalian memberikan kompres, edukasi kesehatan apa yang bisa kalian lakukan? Yaitu kalian bisa anjurkan pasien untuk minum air putih. Jadi logiknya ketika kalian menginstruksikan atau memberikan sebuah tindakan keperawatan memberikan kompres dan suhu tubuh pasien tinggi, pasti kalian logikanya atau pasti kalian ngeling, oh iya pasti ini pasiennya harus diberikan atau dianjurkan untuk minum air putih yang banyak. Kenapa? Ya karena ketika seseorang itu mengalami panas yang tinggi, pasti dia akan mengeluarkan keringat, sehingga apa resikonya akan terjadi dehidrasi. Jadi salah satu fungsi daripada asupan cairan itu juga bisa untuk mengontrol suhu tubuh kita supaya tetap kembali normal. Kemudian juga kita bisa anjurkan pasien untuk memakai pakaian yang tipis, karena di sini tujuannya adalah untuk membuat supaya sirkulasi keringat itu berjalan dengan baik. Karena dengan baju yang tipis itu proses penyerapan keringatnya akan berlangsung dengan baik. Oke. Kemudian lalu kalau kalian sudah mengetahui tentang tadi tentang pengertiannya, kemudian etiologinya, klasifikasinya, kemudian tentang berkaitan dengan manifestasi klinis, patofisiologi. Jadi apa sih kira-kira tindakan pencegahan atau tindakan preventif yang harus dilakukan oleh seseorang supaya dia bisa terhindar dari penyakit pneumonia? Jadi tindakan preventif yang bisa dilakukan pada pasien-pasien dengan pneumonia itu adalah salah satunya pemberian vaksin ya. Pemberian vaksin. Vaksinnya berupa vaksin apa? Ada vaksin HIB dan ada vaksin PCV. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, penyebab salah satu daripada pneumonia adalah kalau misalkan untuk yang virus itu salah satunya ada Haemophilus influenza yang bisa menyebabkan penyakit pneumonia, atau golongan jenis bakteri salah satunya ada Streptococcus pneumonia. Apa sih vaksin HIB? HIB itu kepanjangan dari Haemophilus influenza tipe B. Dan imunisasi PCV atau yang disebut dengan pneumococcus virus, yaitu salah satu jenis vaksin yang diberikan untuk mencegah penyakit pneumonia. Selain vaksin yang diberikan kepada pasien,
Yaitu salah satu cara untuk mencegah penyakit pneumonia adalah mempertahankan sistem kekebalan tubuh kita. Betul, mempertahankan sistem kekebalan tubuh itu bisa mengurangi daripada resiko untuk tertular penyakit pneumonia. Seperti yang dijelaskan dari awal ya, bahwa sistem kekebalan tubuh seseorang itu mempengaruhi daripada masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh. Semakin bagus sistem kekebalan tubuh seseorang, maka dia akan susah untuk terkena penyakit karena sistem pertahanan tubuhnya itu baik. Kalau misalkan dia sistem pertahanan tubuhnya dia jelek, ya makanya mikroorganisme seperti bakteri, virus itu akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Apa saja yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh? Kita bisa salah satunya mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi yang biasanya terdapat pada sayur dan buah. Kemudian istirahat yang cukup, olahraga dengan teratur, kemudian juga harus menghindari tekanan atau stresor di dalam hidup. Selain itu, tindakan preventif yang bisa kita lakukan adalah menjaga pola kebersihan. Ini yang paling sering banyak orang lakukan. Mungkin dalam kesehariannya perilaku ini sepele, tetapi jarang orang melakukan hal tersebut. Perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mencuci tangan. Mencuci tangan sesuai dengan standar WHO atau World Health Organization, sesuai dengan standar kesehatan dunia, yaitu terdapat 6 langkah. Jadi jangan lupa faktor PHBS kalian juga harus diperhatikan. Kemudian ini yang juga perlu diperhatikan ya. Ketika etika batuk nih, masih banyak orang ketika batuk masih melakukan sesuatu perilaku kebiasaan yang salah. Mestinya kalau misalkan batuk, etika batuk yang betul seperti apa? Ya satu, ketika kita dalam kondisi sakit atau dalam kondisi batuk, pilek, kita harusnya memakai masker. Kemudian kita kalau misalkan batuk menggunakan apa? Kita boleh menggunakan lengan baju bagian dalam. Kemudian apalagi? Kita juga bisa menggunakan tisu atau menggunakan sapu tangan. Jangan lupa kalau misalkan kita sudah batuk atau bersin menggunakan tisu, jangan lupa buang ke tempat sampah. Dan terakhir adalah jangan lupa cuci tangan. Ingat, karena transmisi penularan penyakit pada tubuh pasien itu kebanyakan berasal dari apa? Berasal dari tangan. Oke, kemudian faktor penyebab lain juga, tindakan preventif yang bisa kita lakukan yaitu berhenti untuk melakukan kebiasaan merokok. Kenapa sih merokok juga bisa menyebabkan pneumonia? Ya karena faktor penyebab pneumonia ketika seseorang itu dia adalah perokok aktif maupun perokok pasif nih, pastinya nantinya akan menginfeksi, terjadi peradangan pada daerah si paru-parunya. Kalau misalkan paru-paru si pasien itu rusak, otomatis dia akan lebih mudah untuk masuk atau tertular virus dan bakteri penyebab pneumonia. Kemudian juga mengkonsumsi minuman beralkohol itu juga bisa menurunkan sistem imunitas tubuh seseorang, sehingga akan lebih memudahkan seseorang untuk terjangkit penyakit. Oke, baik. Itu saja untuk pembahasan kita kali ini tentang penyakit pneumonia. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.